Halo semua, perkenalkan saya Tipani Astadini Tarigan dengan NRP 1872060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari KP saya yang berjudul dengan pengujian sistem Sidaunlam pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau KUKM KUKM PP Kabupaten Lamandau. Adapun latar belakangnya sebagai berikut, perkembangan teknologi saat ini di mana bahwa masyarakat sekarang sudah sangat dekat dengan teknologi. Sidaumlam adalah suatu sistem yang dibuat untuk mendukung sistem informasi data UMKM di Kabupaten Lamandau. Sidaumlam merupakan website yang memungkinkan pendataan pedagang UMKM. Perangkat lunak Sidaumlam ini berbasis teknologi web. Mayoritas pengguna web ini adalah kedinasan untuk keperluan pendataan pedagang UMKM di Kabupaten Lamandau. Pengujian perangkat lunak atau software testing adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak yang mempresentasikan kajian pokok dari sertifikasi, desain, dan pengkodean. Pengujian dilakukan untuk memenuhi persyaratan kualitas perangkat lunak dengan cara mengeksekusi program untuk mencari kesalahan sintak program, melakukan verifikasi perangkat lunak untuk melihat kesulitan antara perangkat lunak dengan keinginan customer atau user. Pengujian akan dilakukan pada perangkat lunak Sidaumlam. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan metode black box. Teknik pengujian black box berfokus pada domain informasi input dari perangkat lunak dengan melakukan test case dengan mempartisipasi domain input dari suatu program dengan cara memberikan cakupan pengujian yang mendalam. Pengujian ini diharapkan dapat mengetahui kualitas perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana melakukan pengujian perangkat lunak studi kasus website Sidaumlam dengan menggunakan metode black box. Yang kedua, apakah Sidaumlam memiliki fitur input data dengan baik? Yang ketiga, apakah website Sidaumlam memiliki fitur pembaruan data yang berjalan dengan baik? Yang keempat, apakah website Sidaumlam memiliki fitur penghapusan data yang berjalan dengan baik? Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan pengujian, yang kedua, pelaksanaan pengujian, yang ketiga, analisis dan laporan. Tujuannya melakukan pengujian pada perangkat lunak Sidaumlam. Pengujian dilakukan untuk memenuhi persyaratan kualitas perangkat lunak itu sendiri. Pengujian black box pada Sidaumlam bertujuan menemukan kesalahan dalam kategori yang pertama, fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Yang kedua, kesalahan interface. Yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Yang keempat, kesalahan kinerja. Yang kelima, inisialisasi dan kesalahan terminasi. Di sini terdapat skenario pengujian website. Yang pertama itu plan atau menyiapkan rencana, membuat tujuan serta menentukan strategi dan metode yang mendukung untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, do atau melaksanakan rencana, menciptakan kondisi dan kinerja yang penting dalam melaksanakan rencana. Yang ketiga, cek atau memeriksa hasil. Pemeriksaan dilakukan bertujuan untuk menentukan apakah perkembangan pekerjaan sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah hasil sesuai dengan rencana, dan apakah hasil yang diharapkan telah terwujud. Yang keempat, action atau mengambil tindakan yang penting. Jika ditemukan bahwa pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang dihasilkan, yang telah ditetapkan, maka akan
dilakukan sebuah pengukuran mengenai tindakan apa yang akan diambil. Baik kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, dibutuhkan kode unik untuk INB atau izin usaha agar tidak terjadi data double. Yang kedua, dibutuhkan karyawan berdedikasi tinggi untuk menguasai website tersebut. Sebelumnya saya akan mendemokan hasil dari yang saya kerjakan. Di sini pertama kita akan login terlebih dahulu dengan menggunakan user admin dan password admin. Kita di sini login sebagai admin utama. Admin utama terdapat beberapa fitur seperti home, data UMKM, data survei, master data. Di master data terdapat lagi akses pemodalan, bidang usaha, kecamatan, kelurahan, kualifikasi, dan sertifikat. Dan yang terakhir adalah user. Baik, kalau untuk data UMKM di sini seperti ini yang telah data yang telah diinput yang sudah diberikan. Di sini ada add new data. Add new data ini berfungsi untuk menginput data yang sudah diberikan dari pihak dinas, seperti contohnya saya contohkan. Selanjutnya kita akan memilih kelurahan, lalu nama usaha, pada tahun berdirinya, untuk nomor INB atau izin usaha ini akan dikeluarkan dari dinas setelah kita melapor kepada dinas kalau kita sudah membuka usaha. Mereka akan memberikan nomor izin usaha kita. Misalnya kita pakai saja contohnya seperti ini. Lalu di sini beberapa pilihan dari bidang usaha. Kita pilih saja kuliner. Kualifikasi usaha ini juga yang menentukan dari pihak dinas setelah kita memberikan izin usaha atau membuat laporan. Untuk NPWP sendiri pun diberikan oleh dinas. Modal usaha ini itu diberikan juga setelah dari dinas, diberikan juga akan terlihat modal usaha kita. Untuk sertifikat produk ini sejauh ini semuanya dari dinas. Baik, yang di atas ini seperti contoh yang sudah kita input. Di sini ada filter berdasarkan kecamatan. Untuk filter berdasarkan kecamatan Bulik, contohnya akan muncul seperti ini. Lalu kalau filter berdasarkan kelurahan juga akan muncul seperti ini juga. Selanjutnya untuk filter berdasarkan bidang usaha.
seperti kita pilih passion website akan menampilkan seperti ini. Baik, untuk data survei itu seperti ini. Kita bisa mencari nama kita di sini. Akan muncul hasilnya. Maka akan muncul hasilnya. Selanjutnya untuk master data ini seperti ini bisa diedit ataupun dihapus. Nah, selanjutnya juga bisa juga kita tambahkan akses pemodalan yang baru kalau memang mau ditambahkan akses pemodalan yang lainnya. Selanjutnya untuk bidang usaha seperti ini kurang lebih juga kita bisa menambahkan bidang usaha baru. Selanjutnya untuk kecamatan seperti ini juga kita bisa menambahkan atau menginput lagi kecamatan yang baru yang mau kita input lagi. Ini juga bisa kita hapus atau kita edit. Selanjutnya untuk kelurahan pun kurang lebih sama seperti yang tadi. Bisa juga kita milih seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk kualifikasi kurang lebih sama seperti ini. Selanjutnya sertifikasi itu kurang lebih juga. Di sini kita bisa edit ataupun hapus. Selanjutnya untuk user ini, di sini kita bisa menginput user yang ingin kita input. Di sini bisa kita buat statusnya user itu mau dijadikan status user aktif, pending, ataupun mau kita blok. Nah, di sini kalau kita klik ini logonya, maka kita akan masuk ke halaman akun kita sendiri. Di sini kita bisa lihat detail akun kita, bisa juga edit account kita, ataupun change email kita, atau mengganti email kita dengan yang baru, ataupun mau mereset password kita. Baik, kalau untuk user ini kan kita login sebagai admin utama. Jika kita login sebagai petugas, jadi petugas itu hanya terdapat 3 fitur saja. Yang pertama itu home, data UMKM, lalu master datanya. Jadi di sini petugas itu hanya bisa melakukan input data dan juga penghapusan data. Nah, jika kita mengklik profil kita, foto profil kita, maka akan muncul seperti ini. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya, terima kasih.